kita jika mereka masih hidup, mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, mereka diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, dan jika sudah wafat, insya Allah Allah tempatkan di tempat yang mulia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kemudian Al-Fatihah untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, baik tingkat SD, SMP, SMA, mungkin yang di perguruan tinggi, yang sedang di pesantren menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan barokah dari Al-Fatihah Allah berikan kecerdasan, kemudahan di dalam memperoleh ilmu yang manfaat, ilmu barokah, dapat ridho dari gurunya, kemudian mendapatkan futuh, Allah buka pikirannya sehingga semua ilmu akan dengan mudah dipelajari dan mudah-mudahan bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kemudian untuk keluarga besar kita, ya, keluarga besar, pengajian kitab Al-Hikam dan juga pengajian kitab Ihya Ulumuddin, ya, atau yang belum hadir juga, khususnya yang hadir di tempat ini, di Zoom ini, mudah-mudahan diberikan panjang umur, ya, berkah usianya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah keturunannya, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk pergi haji dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga diberikan kesempatan untuk berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Juga keluarga kita yang sedang menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ridho dengan sakitnya, dan mudah-mudahan sakit itu menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kalau sembuh, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghadapi berbagai kesulitan keluarga, ekonomi, dan juga kesulitan-kesulitan yang lain, dengan barokah surat Al-Fatihah yang kita baca, dengan keikhlasan kita, dengan kebersihan hati kita, niat kita, mudah-mudahan semuanya diberikan jalan keluar yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas al-wadifatu as-sadisah, ya, bagian yang ke-6, di mana penulis, ya, di situ memberikan contoh keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di mana keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada yang
menandingi ya di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan ya, ini hadis yang menegaskan bahwa iman Abu Bakar As-Siddiq itu sangat keren. Lau zina imanu ahli ardi bi imani Abu Bakar larajah. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya penduduk bumi, itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengakui kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, penggantinya kan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Anta abdaman ba'daka." Engkau, wahai Amirul Mukminin, telah tiada. Engkau menyulitkan orang yang menggantikan dirimu. Artinya apa? Betapa solehnya engkau, sehingga saya pun tidak sanggup untuk meneladani kesolehan. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab waktu itu adalah sahabat yang top. Ya. Jadi kebersamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersama Rasulullah itu mulai kecil ya sampai dewasa ya, sampai kemudian menjadi keluarga, di mana Abu Bakar As-Siddiq itu akhirnya menjadi mertuanya, kemudian sampai wafat pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu makamnya ada di samping Raudhah Asy-Syarifah. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat top, tapi ya kerjanya apa? Bazaz, kerjanya itu jual rempah-rempah. Inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan itu setelah beliau membahas tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau itu, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan. Nah ini, fa'lam anna asyrafal ulumi wa ghayatuha. Anna asyrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullahi ta'ala. Nama pertama ini. Ketahuilah bahwasanya asyrafal ulum, sebaik-baik ulum, wa ghayataha, sebaik-baik ilmu. Ilmu itu kan banyak, maka disebut dengan al-ulum. Sebaik-baik ulum, sebaik-baik ilmu, apa? Wa ghayataha, dan yang paling puncak. Jadi ilmu apapun, sebaik-baik ilmu dan puncaknya ilmu, wa ghayataha. Apa puncaknya ilmu adalah? Di situ adalah ma'rifatullahi ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah saya terangkan pada kitab Al-Hikam itu, orang itu kan dibagi tiga. Pertama yaitu orang awam, yang kedua yaitu orang yang disebut dengan as-sairin, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga itu adalah al-wasilin. Al-wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan orang yang ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Imam Al-Ghazali pun itu menunjukkan ilmu itu banyak, tetapi ilmu yang paling ujung, paling puncak yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu apapun itu kalau tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada artinya. Sehingga kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Karim,
Itu ayat yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah bismi rabb dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun pekerjaan kita, apapun ilmu kita itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang kita ini tidak tahu apa-apa kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengerti apa-apa kecuali Allah ajarkan kepada kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Maka bersyukurlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu dari berbagai sumber, ya, entah itu disiplin ilmu kedokteran, entah itu disiplin ilmu tentang jual beli atau al-muamalah yang kita bahas, atau ilmu tentang pengajaran. Itu kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ilmu yang luar biasa. Kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita menyadari betapa kita tidak ada artinya. Kita bisa mengajar itu pertolongan Allah. Kita bisa menjadi dosen itu atas pertolongan Allah. Kita bisa menjadi seorang dokter juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak merasa namanya sombong. Nah, sombong itu penyakit yang sangat mematikan diri kita sendiri. Orang yang sombong itu berarti orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wa'lam anna asrafal ulumi wa ghayata ma'rifatullah ta'ala wa huwa, disebut wa huwa bahrun la yudriku muntaha ghairihi. Nah, di sini disebutkan betapa Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Wa huwa, yaitu ilmu, ilmu ma'rifatullah tadi itu la yudrik muntaha ghairihi. Ilmu yang disebut dengan ma'rifatullah itu adalah samudra lautan yang tidak dapat diketahui kedalamannya dan merupakan derajat termulia dari para nabi. Jadi kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kan derajatnya paling tinggi. Itu diibaratkan sebagai seperti lautan. Siapa sih yang bisa mengukur dalamnya lautan? Kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala berarti sudah masuk pada puncak yang tertinggi. Disebut wa huwa bahrun la yudriku muntaha ghairihi wa darajati syarfiyah al-anbiya. Nah, di sini apa namanya? Darajat ya, darajat ini ada bilang darajat syarfiyah, derajat yang paling mulia, atau dalam tulisan yang lain tuh waqsa darajatil basyar fihi radbatul anbiya, ya, radbatul anbiya tsumma al-auliya tsumma alladziina yalunahum. Maka di sini ya disebut wa aqsa itu ujung, paling ujung ya, derajat klasemen paling tinggi ya. Klasemen paling tinggi bukan klasemen Arema, bukan ya, klasemen itu paling tinggi sudah. Namanya itu aqsa, aqsa derajat syarfiyah, yaitu derajat yang paling tinggi. Derajat paling tinggi pertama ya tentu saja para nabi, al-anbiya, ya. Kemudian derajat yang berikutnya adalah al-auliya. Kemudian berikutnya adalah setelah para nabi, al-auliya, tsumma yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian berikutnya yaitu para ulama. Jadi derajat yang tertinggi pertama itu para nabi. Nah, al-anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad, Nabi apa namanya? Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, itu para nabi. Kemudian derajat berikutnya adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya kekasih ya. Namanya kekasih itu apa ya? Nah, kalau kita mungkin tidak bisa menjadi kekasih Allah menjadi nabi nggak mungkin, sudah tertutup kan. Potensi menjadi nabi, sahabat juga tidak mungkin. Tapi untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala bisa bisa jadi. Ya,
bisa menjadi kasih Allah itu bisa, masih ada jalan, masih bisa ada peluang bagi kita. Melalui proses apa? Ya kalau di dalam kitab Al-Hikam kan diterangkan, untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu kan tadi saya sebutkan orang awam, kemudian as-salikin, yang terakhir yaitu al-wasilin. Nah, kita ini termasuk as-salikin, menuntut ilmu, belajar sabar, belajar ridho dengan takdir Allah, belajar kemudian menerima kenyataan, belajar tawadu, belajar menghilangkan sifat takabur. Itu dalam proses itu nanti suatu saat kalau kita sudah sampai pada derajat yang tertinggi itu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini proses ya, namanya proses ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Ya. Nah, tapi minimal kita itu punya cara bagaimana mengelola hati kita tatkala menghadapi berbagai persoalan. Kenapa bisa mengelola? Karena kita punya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengelola, misalkan mengelola keluarga. Kalau tidak ada ilmunya, itu kalau marah itu pasti akan muncul kalimat-kalimat misalkan cerai, kamu itu seperti ini. Tapi kalau ada ilmunya, wah ini jangan sampai terucap. Karena apa? Ada ilmunya, mengelola keluarga, mengelola pasangan yang judes, itu bisa. Mengelola pasangan yang itu bisa karena apa? Ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, naudzubillah, itu akan mengelola kadang dengan kasar, mengelola karena yang berjalan itu bukan ilmunya, yang berjalan adalah emosinya. Apalagi menghadapi dunia yang seperti ini. Kalau tidak ada ilmunya itu kan membahayakan. Mengelola kemelaratan, kita mengelola kemelaratan tidak tahan, akhirnya datang ke dukun atau ternak tuyul, ya itu karena tidak mampu mengelola kemelaratan. Tapi kalau mampu mengelola kemelaratan itu dengan sebaik-baiknya, ya, dia akan yakin kemelaratan ini dari Allah, saya harus menerima takdir Allah. Akhirnya menjadi kekasih Allah melalui kemelaratan itu sendiri. Nah, jadi kemelaratan itu bukan menjadi musibah bagi orang yang sudah mengenal Allah, tapi jalan pintas untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kesulitan yang kita hadapi, mungkin ada yang sakit, ada yang punya masalah-masalah itu bukan kita kelola, itu menjadi problem kehidupan, tapi justru dilihat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus saya hadapi dengan sabar dan itu akhirnya dengan cara seperti itu dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi manusia itu kadang tidak bisa memahami sebuah kondisi. Kadang Allah itu ingin mengenalkan dirinya itu melalui berbagai problematika kehidupan. Sebab manusia itu kalau diberikan berbagai kenikmatan itu lupa. Tapi kalau diberikan berbagai persoalan itu justru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kalau di kitab Al-Hikam saya membahas tentang al-uzlah. Berbagai persoalan kadang muncul pada diri kita, akhirnya kita itu me time ya, menyendiri, akhirnya berpikir, akhirnya kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu karena kita punya ilmu, bisa mengelola. Kalau tidak bisa tidak punya ilmu, kita tidak akan bisa mengelola. Mengelola harta benda itu kalau punya ilmunya enak. Akhirnya tambah kaya karena apa? Dengan hartanya. Mengelola kecerdasan juga demikian. Tidak pernah membanggakan kecerdasan itu karena kecerdasan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mengelola keharmonisan, mengelola berbagai persoalan kehidupan itu ada karena bersumber pada ilmu yang kita miliki. Maka beruntung sekali kita punya guru, ya, punya orang-orang dekat kita yang mengajarkan kita akhirnya bisa mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita. Maka di sini ya posisi orang yang mengenal Allah itu di sini diibaratkan pertama yaitu martabatnya para nabi, yang kedua itu martabatnya para wali, yang berikutnya adalah martabat para ulama. Nah, maka yang disebut tsummal ladzina yaluna, berikutnya yaitu para ulama. Ulama sendiri itu disebut dengan
warasatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya ulama itu beragam. Ada ulama yang kaya, ada ulama yang melarat. Kalau yang kaya itu mungkin seperti Nabi Sulaiman. Kemudian ada ulama yang miskin, mungkin ada yang kaya kemudian miskin, mungkin seperti Nabi Ayub. Ada ulama yang top, yang terkenal, yang hebat, mungkin seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Dawud. Ada ulama yang nggak menikah, mungkin seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi banyak ya para ulama itu disebut dengan warasatul anbiya, mewarisi para nabi. Apa warisannya? Ya, para nabi itu tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan ilmu. Yang dengan ilmu itu akhirnya eksistensi kehidupan hingga sekarang itu dijaga ya, dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Inilah wa'lam anna asyrafal ulum wa ghayata ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur nanti kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda orang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Pernah saya sampaikan itu di kitab Al-Hikam itu, kalau kita ingin mengenal ya bahwa itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang. Gampang. Sangat gampang. Kalau kita orang sehat, pasti semua makanan itu enak rasanya. Nah, sering saya sampaikan, cilok enak, seblak enak, rendang enak, pecel enak, semuanya enak. Karena apa? Sehat. Coba kalau asam urat, itu kasih rendang, oh itu nggak mau. Apalagi sakit perut, nggak mau. Pedes. Berarti ada masalah dalam diri kita. Pokoknya kalau sehat, semuanya masuk. Kecuali bungkusnya, itu katanya teman-teman. Semua makanan masuk, kecuali bungkusnya. Begitu juga rohani yang sehat, karena berbagai penyakit sudah kita singkirkan, iri kita singkirkan, hasud, ya, sum'ah, namimah, al-hid, al-hikad, benci, dendam, al-adawah, permusuhan, takabur, itu sudah kita singkirkan satu persatu, akhirnya hati itu menjadi bening. Kalau sudah bening, ya, kalau sudah bening hati itu, sholat enak, sholat berjamaah nikmat, baca Al-Quran itu betah, duduk di masjid juga betah, baca sholawat itu betah, zikir betah, semuanya betah. Kalau sedekah itu tidak eman. Nah, itu karena apa? Hatinya bersih. Coba kalau hatinya tidak bersih, kita sedekah, kadang sedekah itu 100.000 itu rasanya seperti 100 juta. Padahal cuma 100.000, tapi rasanya itu kayak kehilangan. Bahkan bilang ke suaminya, saya ini sudah mengeluarkan sedekah berapa? 100.000, rasanya kayak habis uangnya. Nah, karena apa? Itu bermasalah hatinya. Tapi kalau hatinya bersih, itu menurut para ulama, ya, kalau kita berbagi, ya, berbagi banyak, itu rasanya sedikit. Nah, kalau kita mendapatkan rezeki sedikit, tapi rasanya itu banyak, nah itu bedanya. Itu kalau orang-orang yang bersyukur masalah materi, kalau kita mendapatkan rezeki sedikit, merasa itu, ya Allah, saya ini orang seperti ini kok masih mendapatkan rezeki begitu banyak. Kalau sudah berbagi, ya Allah, saya ini berbagi. Padahal banyak, kok rasanya masih sedikit. Nah, itu berarti hatinya itu bagus. Ya, bagus. Tapi kalau kita kan masih belum ya. Tapi suatu saat, kalau kita terus belajar dan mengaji seperti ini, itu nanti akan masuk dalam hati kita, sehingga kita akan merasakan namanya kelezatan ya. Kelezatan, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kelezatan ibadah kita rasakan, itu berarti sudah tarafnya itu ma'rifatullah. Tarafnya itu ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah, maka berbagai kelebihan akan Allah berikan kepada kita. Berbagai kelebihan apa? Ya kelebihan banyak. Itu yang disebut dengan samrotul ibadah, buah dari ibadah. Nah, jadi kenapa kitab Al-Hikam sama kitab itu ada kaitannya, karena kitab ini itu membahas tentang proses ya secara syariat itu diterapkan, dijelaskan tentang masalah toharoh, masalah ini. Sehingga untuk meniti jalan
agar menjadi kasih Allah, termasuk yaitu caranya yaitu belajar. Kemudian dengan guru yang baik, yang benar, kemudian bagaimana sikap seorang pengajar, bagaimana sikap seorang yang belajar itu nanti dijelaskan sehingga nanti ada korelasi antara pengajar dan yang diajarkan, antara pengajar materinya dan juga muridnya. Nanti kita akan jelaskan pada bagian berikutnya. Kita lanjutkan. Lanjut Mas Adit. Saya lanjutkan. Waqat ruwiya anna hakimain, sungguh telah diceritakan mengenai dua orang bijak. Minal hukama, dari orang-orang bijak. Nah, ini ada cerita dari orang-orang bijak. Ya. Apa ceritanya? Ceritanya itu di sini disebutkan. Al-muta'abbidain. Yang keduanya itu ahli ibadah. Ada dua orang ahli hikmah, keduanya itu ahli ibadah. Kemudian ro'ai fi yati ahadima ruk'atun. Ruk'atun atau rik'atun. Kemudian orang bijak ini, dua orang bijak itu, ya, yang keduanya itu ahli ibadah, di mana terlihat pada tangan, salah satu tangan mereka memegang secari kain yang bertuliskan. Nah, ini fiyati ahadihima rif'atun atau ruf'atun. Wa fiha, di dalamnya tertulis. Tertulis apa? Jika engkau berbuat baik dalam segala hal, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik, ya, berbuat bagi berbaik bagi berbuat baik terhadap segala sesuatu sebelum mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Allah lah yang membuat sebab serta mewujudkan segala sesuatu. Ini mengingatkan kepada kita, kalau kita bisa berbuat sesuatu, berbuat baik, jangan mengira kita yang berbuat baik. Kalau kita mengira bahwa itu perbuatan baik kita, kita lupa bahwa kita bisa berbuat baik itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan membahayakan sekali. Orang berbuat baik merasa bahwa dirinya berbuat baik, padahal dia itu berbuat baik itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini, ya, kalimat sederhana ini yang diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali itu tidak ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Kalau kita berbuat baik, ya, kita berbuat baik. Jika engkau berbuat dalam segala hal, bisa membantu tetangga, bisa birrul walidain, ya, bisa menyenangkan suami, menyenangkan istri, ya. Kemudian kita bisa melaksanakan sholat, puasa, zakat, sholat malam, baca Al-Quran. Itu kan perbuatan baik semua, segala hal. Nah, di situ, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik terhadap segala sesuatu. Nah, itu kalau kita tidak bisa memahami, wah, saya berbuat baik, ini prestasi saya. Nah, kita ini tidak diperbolehkan melakukan kebaikan kemudian melihat kita sendiri. Karena apa? Kalau kita melihat diri kita, itu prestasi kita. Itu salah besar. Karena sesungguhnya hakikat kita bisa berbuat baik itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dulu saya ceritakan itu, kita ini bisa berbuat baik, kemudian setelah berbuat baik kita itu meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ilustrasikan, ada seorang dokter, nah, seorang dokter didatangi oleh pasien itu sakit, ya. Kemudian setelah datang ke dokter, pasien itu dinasihati, Mas atau Pak, Anda harus banyak istirahat, banyak minum vitamin. Kalau siang itu jalan agar fisiknya itu lebih bagus. Ini vitaminnya, ini obatnya. Nanti sebulan lagi datang lagi ke sini.
Setelah diberi nasihat, diberi obat, pulang selama sebulan dia itu melaksanakan perintah atau saran yang disampaikan oleh dokter. Setelah sebulan ternyata sehat, sehat walafiat. Begitu sehat walafiat, datang lagi kepada dokter. Terima kasih Pak Dokter, saya sudah melaksanakan perintah, saran, alhamdulillah sekarang saya sehat. Berhubung saya ini sehat, maka saya minta upahnya. Seperti itu. Maka kita kalau bisa berbuat baik dalam berbagai hal, jangan pernah mengatakan ini prestasi saya. Nah, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat itu bukan karena kita, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Nah, sehingga kalau kita itu sholat ya, itu harus berkata, ya Tuhan, terima kasih kau takdirkan aku bisa sholat seperti ini. Jadi akhirnya kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita itu memasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud, jangan engkau berbuat engkau berbaik baik dalam segala hal, maka janganlah engkau mengira, menyangka kan, bahwa engkau telah berbuat baik ya, terhadap segala hal. Nah, sebelum mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan mengatakan seperti itu. Pasti kalau kita bisa sedekah, terima kasih ya Allah, ketakdirkan aku bisa bersedekah. Kita bisa sholat, terima kasih ya Allah, ketakdirkan aku bisa sedekah. Kemudian kita bisa umroh, terima kasih ya Allah, aku takdirkan bisa umroh, kau takdirkan aku bisa haji, kau takdirkan aku bisa berziarah kepada Rasulullah, kau takdirkan aku bisa menjadi orang yang birrul walidain, kau takdirkan. Akhirnya kita tidak akan lepas dari mengenal Allah tadi itu, karena kita sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu kalau kita bisa sedekah, itu karena saya kerja keras, makanya saya seperti ini. Kemudian kalau kita bisa berangkat haji, kenapa bisa berangkat? Wah, karena saya menggunakan ini, teman saya ini. Enggak, itu semuanya murni ya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ya, sebelum mengenal Allah dan meyakini, kita harus meyakini. Apa yakin itu? Yakin itu at-tasdiqu al-jazimu bil qalbi. Kita betul-betul membenarkan dengan hati kita bahwa ya, yang demikian yaitu yang membuat sebab serta mewujudkan segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberadaan kita di alam semesta ini juga atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya nikmat itu ada dua, ya, sambil mengingat nikmat al-ijad dan nikmat ya. Pertama nikmat al-ijad, ya, nikmat Allah wujudkan kita, kemudian nikmat yang Allah berikan hidup kepada kita itu. Pertama nikmat al-ijad, ya, nikmat wujudkan kita, kemudian segala sesuatu yang ada di muka ini wujud kita itu Allah berikan semuanya dan kita tidak punya potensi apa-apa. Itu apa namanya? Yang kedua, sedangkan pada tangan hakim yang bijak satunya tertulis, dahulu sebelum aku mengenal Allah, biasa minum maupun dahaga. Setelah aku mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak merasakan dahaga lagi sekalipun tanpa minum. Jadi sudah kenyang ya, sudah kenyang sebelum minum. Memang kalau kita sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akhirnya kita ini orang-orang yang tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semua yang terlihat itu ya, yang terlihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlihat adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kisah dua orang bijak yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan. Al-wadhifatus sabi'ah, ini bagian yang ketujuh. Ayyakuna qasdul qasdul muta'allim fil hal tahliyatu batinihi bima yusiluhu ila Allah Ta'ala. Ayyakuna yantono apa qasdul muta'allim,
hendaknya orang yang menuntut ilmu, nah ini, hendaknya orang yang menuntut ilmu seperti kita ini, orang yang sedang belajar, orang yang sedang menuntut ilmu, fil hali, ya, fil hali, hal itu di dalam tingkah lakunya. Ya, tingkah lakunya itu ya meliputi cara busananya, kemudian perilakunya, apa sikap sehari-hari, begitu juga pergaulannya, begitu juga tuturnya, kemudian yang didengarkannya. Pokoknya itu namanya hal, hal itu perilaku. Perilaku apa? Hal itu perilaku sehari-hari. Ya mulai tata tuturnya, bergaulnya, komunitasnya itu hendaknya ya, hendaknya ayyakuna qasdul mutalif fil halat tahliyatu batini bima yusul ila Allah. Ya, ya dihiasi hatinya dengan hal-hal yang mengantarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ini, sederhana ini. Misalkan orang sedang menuntut ilmu, seorang mahasiswa itu ya harus mencari komunitas yang baik, yang menunjang agar ilmunya itu lengket. Jangan sampai misalkan orang sedang belajar Al-Quran, tetapi dia itu justru setiap hari itu berboncengan dengan lawan jenisnya. Nah, itu berarti tidak mendukung. Nah, misalkan sedang tahfidzul Quran, tapi pacaran, itu nggak akan masuk ilmunya itu. Itu berarti tidak menghiasi ya batinnya dengan perilaku-perilaku yang mendorong dia itu untuk hafal Quran. Misalkan kita belajar ilmu agama, tetapi komunitas kita itu setiap hari itu membincangkan keburukan orang lain, itu berarti nggak nyambung. Coba sembung naik becak, nggak nyambung, Cak. Nah, gitu. Itu yang dimaksud ya, bahwasanya yang ketujuh ayyakuna qasdul muta'allim fil hal tahliyatu. Nah, tahliyatu batini bima yusilallahi ta'ala. Jadi pokoknya kita bersihkan. Ya, kita bersihkan dari berbagai hal yang membuat kita itu terganggu. Ya, terganggu. Nah, misalkan ya, kita sedang belajar, tetapi justru ya perilaku kita, pergaulan kita, makanan kita itu tidak mendukung. Misalkan makanan ya, kita belajar Al-Quran, belajar agama, tapi makanan kita haram, ya nggak bisa. Nggak bisa. Di awal-awal kita jelaskan, ilmu itu cahaya. Cahaya, di mana cahaya itu tidak akan masuk pada hati yang di dalamnya itu dipenuhi dengan berbagai penyakit hati. Iri, dengki, hasut, sombong, riya, takabur, atau maksiat-maksiat yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha. Ya. Walaupun kendati demikian, ya, kita tidak akan lepas dari namanya maksiat. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu maha pengampun. Kalau kita merasa, oh ya Allah aku pernah bermaksiat, kita ingat istighfar. Ya, kita ingat bahwa sehebat apapun ya kita tetap manusia yang disifati oleh Rasulullah SAW, al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Pernah kan saya sampaikan, orang yang berdosa mengakui kesalahan dan dosanya dan bertobat kepada Allah jauh lebih baik dari orang yang ahli ibadah tetapi bangga dengan ibadahnya. Kenapa demikian? Karena ketika orang ibadah bangga dengan ibadahnya, berarti itu kesombongan yang nyata. Sebab tatkala dia ibadah, dia itu tidak pernah melihat bahwa dia itu bisa ibadah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bermaksiat merasa hina, akhirnya mengakui ketidakberdayaannya, akhirnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sederhana tapi maknanya luar biasa. Jadi orang yang
melakukan kesalahan, orang yang berdosa, taubat, mengakui kesalahannya di hadapan Allah jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah namun bangga dengan ibadahnya. Karena tatkala bangga dengan ibadahnya, berarti dia itu lupa kalau dia itu bisa ibadah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan orang yang sedang menuntut ilmu yaitu filhal perilakunya tahliyah, tahliyatu batinihi bima yusur ilallahi ta'ala. Hendaknya orang yang menuntut ilmu bertujuan menghiasi hatinya dengan hal-hal yang mengantarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau di puji-pujian ya, tombone ati iku limo warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Ya mestinya komunitas orang yang menuntut ilmu pertama itu sering baca Al-Qur'an, kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh, rajin puasa, ya, rajin puasa, kemudian rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergaulannya itu juga yang mendukung, insya Allah ilmu itu akan lengket pada kita. Ya, kalau menuntut ilmu kemudian dugem, wah nggak mau ilmunya. Nah, dugem atau pokoknya nggak akan mau itu ilmu itu. Nah, di sini wa ila jiwaril mala'il a'la minal muqarrabin. Ya, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendudukan di dekat golongan tertinggi dari kaum muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selamat, ilmunya selamat. Kemudian di situ wala yaqsudu bihi ar-riyasah wal mal wal jah. Wala yaqsudu dan tidak bertujuan. Nah, apa? Bihi dengan ilmu itu apa? Ar-riasah, mencari kepemimpinan, harta dan kedudukan. Jadi 3 hal ini yang disebut mencari ilmu agar menjadi pemimpin, mencari ilmu akan dihormati, mencari ilmu agar mendapatkan kedudukan, itu yang tidak boleh. Sebab apa? Kalau ilmu sudah manfaat, ketiga-tiganya itu sudah akan datang sendiri. Ya, ketiga-tiganya itu akan datang kepada kita sendiri. Makanya kita sebagai orang tua nanti kalau ngajari kepada anak kita, nak sudah belajar karena Allah. Belajar karena Allah, karena ini perintah Rasulullah. Nah, jangan kemudian aku ingin jadi ini. Nanti itu akan datang sendiri. Insya Allah, kalau kita itu naik gunung, nggak usah dilihat betapa tingginya gunung. Pokoknya kita jalan nanti akan sampai di atas sendiri. Nah, kalau banyak merencanakan, nanti saya akan begini, sudah pokoknya berjalan, ditelusuri jalan kita, sekolah S1 selesai, lanjut S2, selesai S3, nanti akan menjadi dokter-dokter sendiri. Ya, kalau banyak perencanaan nanti akan saya S1 setelah S1, S2, S3 nanti begini profesor, tapi tidak segera dijalankan ya nggak akan selesai. Tetapi kalau kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh ya, komunitasnya juga mendukung, hatinya bersih dari berbagai kotoran, nanti akan sampai pada derajat yang tertinggi, yaitu derajat yang disebut di atas tadi itu, yaitu derajatnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insya Allah topik berikutnya yaitu bayan wa dhaiful mursyid al-mu'allim, yaitu keterangan atau kewajiban seorang guru kepada muridnya itu seperti apa. Nah, di situ insya Allah hari Sabtu kita bertemu lagi. Di situ Rasulullah SAW menegaskan ya bahwa seorang guru kepada murid itu manzilatuhu, posisinya itu seperti orang tua. Nah, nanti kita akan tahu ya bagaimana seorang guru itu kasih sayangnya kepada muridnya itu seperti apa. Makanya setiap malam itu didoakan murid-muridnya. Karena memang posisinya seperti itu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, inna ma'ana lakum kal walid liwaldi. Saya itu diibaratkan seorang orang tua yang berbuat baik kepada anak-anaknya. Nah, jadi guru itu seperti itu. Jadi nggak ada misalkan guru itu mengusir muridnya, nggak ada. Seburuk apapun tetap akan diakui menjadi
muridnya, didoakan. Kecuali muridnya yang nggak mau. Itu insya Allah minggu depan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih Ustadz Azim. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya pagi hari ini. Beruntung Bapak Ibu kita hadir di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Insya Allah sangat bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Azim, kita mohon izin masuk ke sesi berikutnya. Oke, yaitu sesi tanya jawab. Mohon izin Ustadz, saya bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau orang yang sudah ma'rifat, apakah dia tidak punya dosa, atau apakah bisa menerawang atau menjangkau masa depan Ustadz? Tahu apa yang akan terjadi maksudnya? Kalau orang sudah ma'rifat, bukan yang punya dosa. Ya, kalau Rasulullah SAW disebut dengan maksum. Ya, maksum itu dijaga dari berbagai kesalahan dan dosa. Maksum dan terjaga. Salah pun Rasulullah itu menjadi berkah. Nah, Rasulullah salah berkah. Contohnya apa? Rasulullah itu pernah sholat asar atau sholat zuhur 2 rakaat. Justru menjadi berkah bagi kita. Artinya apa? Rasulullah itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Sehingga kalau kita salah, itu ada contohnya. Itu menjadi keberkahan. Tapi kalau menjadi kekasih Allah SWT, bukan tidak salah, ya punya kesalahan. Karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi ketika salah itu langsung seketika itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian bisa menerawang. Nah, ketika orang ahli ibadah, itu kadang Allah berikan kelebihan-kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kekasihnya itu bukan apa namanya, kelebihan itu bukan istidraj, ya, tapi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diumbar. Ya, seperti dulu tuh ada Mama Loren, ya, itu tidak seperti itu. Contohnya begini, ada orang, ini cerita apa namanya, cerita unik ini. Ada orang, ini Kiai Hamid ya, Kiai Hamid itu pernah dalam sebuah acara, beliau itu mau berangkat haji, kemudian beliau itu kan didatangi oleh banyak orang. Nah, di sebuah tempat ya, di masjid, begitu beliau itu mau keluar dari masjid, ternyata sandalnya itu tidak ada, ya, sandalnya tidak ada. Karena tidak ada satu orang itu yang punya inisiatif. Akhirnya sandalnya itu disuruh pakai. Yai, ini sandalnya, monggo dipakai. Nah, setelah dipakai, Yai Hamid itu bilang begini, nanti kamu ambil sandalnya di Mekah ya. Loh, itu tidak ngarang, itu kalimat yang muncul dari lisan beliau itu, ya karena memang Allah yang menuntut. Nanti kamu ambil di Mekah ya. Loh, orang ini, loh, gimana sandalnya diambil di Mekah? Tidak lama kemudian ya, kalau waktu itu kalau berangkat haji itu kan kalau berangkat haji pada waktu itu kan tidak harus menunggu. Pokoknya kalau punya duit bisa berangkat. Maka Kiai Hamid dengan membawa sandalnya, ya sandalnya orang tersebut dibawa ke Mekah. Dipakailah sandalnya. Maka orang yang sandalnya dipakai itu kan pulang ke rumah. Nah, begitu pulang di rumah itu singkatnya ada tamu yang mencari rumah. Ketemu ini, loh Pak, ngapain ke sini? Saya mau mencari rumah. Nah, tolong kalau kamu ada, carikan rumah dengan tipe seperti ini. Oh, ternyata begitu pulang di rumah, ada orang menjual rumah. Nah, kemudian disampaikan, Pak, ada orang yang mau menjual rumah.
kemudian dibeli dengan harga yang mahal, terus dia itu dapat keuntungan yang begitu besar, akhirnya keuntungannya itu langsung dibuat daftar haji, ya begitu daftar haji berangkat ke Mekah, sampai di Mekah ketemu ya Hamid, ini sandalmu, ya saya kembalikan. Loh, yang seperti itu kan nggak pernah kita sangka bagaimana itu berjalan. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti itu, kita tidak pernah menyangka. Makanya kita perlu ya dekat dengan kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada orang baik ya, orang baik kita baik kepada mereka. Siapa tahu mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya salah satu contoh. Bukan berarti bisa menerawang. Bahkan dari kitab Al-Hikam itu saya sampaikan keramat tertinggi seorang waliullah itu bukan bisa menerawang ini dan itu, tapi merasakan kelezatan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata para ulama ya menikmati itu. Ibadahnya itu nikmat. Tidak kalau kita kan kadang tersiksa dengan ibadah. Belum ya belum tanak, belum istirahat nyaman, terdengar adzan. Waduh, sudah adzan lagi. Saya baru saja duduk. Rokoknya belum habis. Jadi seolah-olah adzan itu menjadi siksaan bagi dia. Kalau ulama, kalau para wali kan enggak begitu adzan. Alhamdulillah, nikmatnya mendengar adzan, berangkat ke masjid. Nah, yang seperti itu, nikmatnya puasa, nikmatnya berbuka, semuanya nikmat. Nah, itu salah satu tanda ya. Terus kalau kita seperti apa, nanti kita akan merasakan sendiri. Makanya belajar seperti ini penting karena itu akan menuntun hati kita itu bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Adit. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim. Detail sekali jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya Ustadz. Sebelumnya terima kasih Mbak Cici sudah di-share materinya Bapak Ibu. Silahkan di-download, linknya sudah di-share di kolom chat. Sekalian Ustadz yang pertemuan sebelumnya belum slide-nya. Nanti kita tunggu ya Bapak Ibu. Oke. Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau orang yang berbuat jahat, apakah atas izin Allah juga Ustadz? Oke, terima kasih. Tidak satu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, kalau misalkan Mas Adit ada orang yang berbuat jahat kepada Mas Adit, kita harus mempunyai sikap. Bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita itu yaitu memaafkan orang yang pernah berbuat menyakiti kita. Orang yang baik itu, misalkan begini Mas Adit, orang baik itu pasti akan berbuat kepada orang yang telah berbuat kepada kita. Itu biasa ya Mas Adit. Nah, misalkan Mas Adit itu dikasih uang, kemudian Mas Adit membalas, itu sudah biasa. Yang terbaik adalah ketika ada orang menyakiti Mas Adit, kemudian Mas Adit berbuat baik pada orang yang menyakiti, itu baru luar biasa. Ya. Ini contoh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disakiti oleh orang-orang Madinah, itu Salul ya, Abdullah bin Salul, disakiti, diancam, mau diusir, dikata-katain Nabi Muhammad itu bukan orang pribumi, pendatang dari Mekah. Itu semua orang Madinah itu diprovokasi, ya, diprovokasi. Tapi Nabi tidak pernah menaruh kebencian. Nah, orang Yahudi melakukan itu ya tentu saja itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi menyikapinya tidak dengan dendam. Justru ketika dia itu mati, anaknya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bapakku telah mati ya Rasulullah. Tolong saya minta minta jubahnya untuk kain kafan ayah saya. Padahal itu orang tatkala hidupnya tidak pernah berhenti menyakiti Nabi, mengusir, mengancam. Tapi Nabi justru berbuat baik kepada orang tersebut. Dikasihkan jubah. Ya Rasulullah, tidak cukup, tolong ayah saya itu diludahi tubuhnya Rasulullah.
diludahi oleh Rasul. Tidak cukup, tolong tolong ayah saya disolati wahai Rasulullah. Rasulullah mau berangkat mensolati. Abu Bakar, Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, dia itu orang kafir ya Rasulullah. Orang Yahudi ya, dia selama hidupnya menyakiti kau. Masa engkau mau mensolati? Rasulullah tetap datang mau mensolati. Ternyata begitu mau sholat, turun ayat yang melarang mensolati orang kafir. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang dulu pernah menyakitinya, itu akhirnya orang-orang Yahudi, bukan hanya puluhan, ratusan orang Yahudi masuk Islam. Maka apa yang saya sampaikan ini, orang yang jahat kepada kita, jangan kemudian kita jahat kepada mereka. Kita baiki kepada mereka, dan itu adalah perilaku yang terbaik. Sehingga kalau kita bisa melakukan itu akan menjadi dakwah kita. Jadi orang-orang kafir yang menyakiti kepada kita, kalau kita bisa berbuat baik kepada mereka, pasti mereka suatu saat akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada cerita Nabi Muhammad SAW, itu kan ada orang buta ya, orang buta itu tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW, sering meludahi kan ya pokoknya sering menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi selalu berbuat baik kepada dia. Nah, sampai Rasulullah wafat, kemudian orang Yahudi ini ya, orang yang meludahi ini kan sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ternyata orang yang saya benci ternyata kok sebaik itu. Orang yang dibenci sebaik itu. Akhirnya kebaikan itu meluluh lantakkan hati mereka menjadi orang yang baik. Itu kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya kalau kita nggak bisa memaafkan, kita minimal kita diam lah. Sebab kalau kita balas, kadang balasan kita itu jauh lebih berat. Dan kadang orang membalas itu tidak sepadan dengan mereka yang mereka lakukan kepada kita. Intinya dalam Al-Quran itu menjadi orang pemaaf itu jauh lebih baik. Itu wal afina anin nas. Gitu Mas Adib. Baik. Oke, terima kasih Ustaz Azim. Semoga terjawab Bapak Ibu. Insyaallah. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana redaksi mendoakan sosok Bapak dan juga Ibu yang sudah meninggal secara sendiri-sendiri, Ustadz, tidak warhamhuma. Terima kasih Ustadz. Redaksi yang ada di Al-Quran itu warhamhuma. Maka kita gunakan redaksi yang terbaik, yaitu warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita gunakan redaksi terbaik karena redaksi itu yang diajarkan Allah kepada diajarkan Al-Quran kepada kita semua. Nah, kalau untuk satu persatu misalkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'afu anhu, itu kalau sudah meninggal ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'afu anhu wa kaffir sayyi'atahu waj'al jannata ma'wahu waj'al qabrahu rawdatan min rawdatil jinan. Kalau ibu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa kaffir sayyi'ataha waj'al jannata ma'waha waj'al qabraha rawdatan min rawdatil jinan. Ya, itu kalau bahasa Arab. Kalau nggak bisa, ya Allah, muliakan orang tua saya di sisimu, terimalah ibadahnya dan maafkanlah kesalahannya. Itu karena kewajiban anak kepada orang tua yaitu memohon ampun kepada Allah untuk keduanya. Nah, kita mohonkan ampunan. Itu kewajiban kita ya. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, kita harus betul-betul berusaha berbuat baik ya, dan kebaikan itu insya Allah akan sampai kepada kedua orang tua kita. Dan kalau kita punya kelebihan materi, buatlah untuk mereka. Misalkan kalau bikin masjid. Kalau tidak bisa, ya bikin yang terbaik untuk mereka. Belum umrohkan, belum hajikan. Itu sebagai bentuk birrul walidain kepada orang tua kita yang telah
wafat. Tapi jangan lupa tetap ziarah ke makamnya, ya. Tetap ziarah ke makamnya. Nabi Muhammad itu berziarah loh ke makam ibunya, padahal jaraknya jauh. Sampai Nabi Muhammad SAW itu mengajak para sahabat di depan makamnya Rasulullah